Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ERP Next dengan saya sendiri, Angga Pradipta dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang pertama, kita di menu modul ERP Next. Mulai Get Starter, Item. Untuk membuat baru get varian item code. Item code berarti OT01. Untuk OT ini di produk. Terus information ada bebok aja. Oke, opening stock 10 terus oke, ada mistake second close. Terus ini menerangkan item code OT01 di product box penulis 100. Ini nggak usah. Terus oke, kembali lagi. Buat lagi get varian. OT02. OT02 ke produk box. Terus opening stock 200 save. Terus oke, ini terus kita membuat dari customer. Klik ke menu, customernya sama PT Nusantara. Ini company untuk oke, save. Kita refresh. Nah, ini muncul, kita tambah lagi, klik new, PT Niaga Prima. Oke, kita save, kita refresh lagi biar kelihatan. Oke, kita balik ke menu, kita membuat supplier. Klik new, suppliernya
diterima. Ya. Lalu ini di distributor. Oke, save. Kita refresh lagi, udah muncul. Kalau kita buat dua supplier, PT Jaya Utama, suppliernya kita distributor, save. Kita refresh lagi. Oke, udah muncul. Kita kembali lagi ke company. Ini di PT Orang Tua. Ya, buat lagi. Nggak usah, ini kita kembali lagi. Short form. Oke, udah muncul di sini. Kembali lagi, kita cek di get starting, customize. Oke, di sini ada item, customer, super company, dan account. Oke, kita save. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk mempelajari ERP Next selanjutnya. Kemudian saya serahkan lagi untuk menjelaskan modul lain ke teman saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Andi Prasetyo dari Universitas Tangerang. Pertama di sini saya akan menjelaskan salah satu modul dari ERP-Next, yaitu modul project. Lalu gak ada ini, Lek. Nah, di sini modul project sebagai menu, yaitu menu project, test, timesheet, activity tab, dan report. Dan project sendiri adalah karya terencana yang dirancang untuk menemukan informasi tentang sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu yang baru, atau untuk meningkatkan sesuatu. Di ERP-Next, manajemen proyek digerakkan oleh tugas. Anda bisa membuat proyek dan membagi menjadi beberapa tugas. Proyek memiliki cakupan yang luas dan karenanya dapat dibagi menjadi tugas. Digerakkan untuk datang dengan telepon baru untuk tahun depan sebagai proyek. Kemudian seperti merancang, prototyping, pengujian, pengiriman, dan lain-lain menjadi tugas di bawah proyek. Sementara setiap tugas dalam proyek dapat diterapkan ke individu atau kelompok individu. Tugas juga dapat dilakukan di tingkat proyek. Tugas ini dapat dibuat dari proyek sendiri atau tugas juga dapat dibuat secara terpisah. Sebuah proyek kita ketik project, kemudian new. Nah, di sini ditambahkan nama proyek, itu judulnya apa, misalkan bangunan. Nah, di sini statusnya diubah menjadi terbuka, yang ini dapat juga menjadi selesai atau dibatalkan. Nah, untuk tanggal berakhir, expect end date, tanggal berakhir, masukkan tanggal di mana Anda bertujuan untuk menyelesaikan proyek. Nah, di sini kita bisa buat tanggal mulai juga, tanggal mulai
pembuatan. Ini project type-nya kita pilih other, jenis proyeknya, kemudian prioritinya ada pengertian praktis beberapa tingkat tersebut dan juga dapat menambahkan tingkat prioritas. Untuk departemen, jika proyek milik atau sistem departemen, Anda dapat menambahkannya di sini di departemen. Orang purchase misalnya. Aktif via ketiga, kemudian motif penyelesaian. Anda dapat motif penyelesaian proyek Anda berdasarkan salah satu dari tiga media office manual dengan tugas kemudian dan tugas tugas fitur detail pengguna pelanggan jika diceritakan pelanggan satu tidak dapat diumpamakan di sini dan penjualan pos atau billing, biaya penagihan, estimasi biaya proyek, batal biaya, batal penjualan jika Anda telah melakukan penjualan, batal penjualan secara otomatis di sini. Kemudian batal pemurah, batal biaya pembelian. Kemudian kita save. Nah, sudah. Dan kita kembali lagi untuk tipe proyek, project type. Nah, ini proyek adalah klasifikasi proyek ke dalam berbagai jenis untuk mengumpulkan jenis proyek yang serupa. Proyek eksternal, proyek internal, proyek eksternal bisa menjadi contoh jenis proyek yang sudah dibuat dalam sistem. Anda bisa memilih untuk menambahkan listnya proyek ini guna ketika Anda meninjau proyek dan Anda ingin memfilter anomaly berdasarkan jenis proyek. Nah, sini ada 3 order eksternal internal, kita juga bisa membuat baru di menu. Selanjutnya template proyek. Nah, template proyek adalah urutan tugas yang telah ditentukan sebelumnya diatur dalam jadwal yang ditetapkan. Template ini dapat ditarik oleh jenis proyek yang sama dan tugas-tugas istilahnya secara otomatis pada saat pembuatan setiap proyek baru. Nah, misalkan seperti ini namanya misalkan bangunan, project type-nya order, subjeknya desain 5, dan set desain. Dan kita klik lagi ke projectnya, kemudian untuk tes atau tugas. Nah, di sini tes adalah dalam menu proyek tugas adalah unit atau aktivitas yang dapat bertindak yang perlu diselesaikan. Nah, misalkan desain, objeknya material, objeknya bangunan, type-nya order, open. Seluruh stepnya kita atur menjadi 5. Dan kita save.
kemudian untuk tipe proyek ada tipe proyek. Tipe proyek itu adalah klasis proyek yang berjenis yang merupakan jenis serupa. Ada communication, execution, programming, share, dan planning. Kemudian untuk ini juga ada absen. Lembar waktu adalah catatan jam kerja yang digunakan untuk menyelesaikan setiap tugas. Lembar waktu juga dapat digunakan untuk melihat tagihan yang dapat ditagih terhadap karyawan untuk menghitung gaji mereka atau untuk melakukan kontribusi karyawan tetap atau tugas. Di RPNX lembar waktu dapat memberi penggunaan yang mengajarkan beberapa tugas yang berkaitan. Jadi kurang lebihnya penjelasan saya dari modul project, kurang lebihnya maaf, kita sama-sama belajar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan ke teman saya. Semoga penjelasannya bermanfaat. Selamat. P2K. Di sini saya akan menjelaskan modul aset pada RPNX. Sebelumnya saya jelaskan dulu aset itu mempunyai atau aset lah istilahnya kalau zaman sekarang yang dipunyai sebuah perusahaan. Nah, dalam aset itu ada 3. Yang pertama aset, maintenance, dan report. Untuk di aset kita buka. Ini saya tadi udah coba buat asetnya itu. Caranya kita tambah aset dulu. Nah, kita aset namanya tadi AST 002 company-nya atau perusahaan itu lokasinya kita klik, kita tambah dulu. Ini lokasinya kita lagi di Google Map ya. Kita aja dulu. Ini lokasi kita tambah aja. Item kodenya misalkan 214. Kalau dari 213 kita klik. Itemnya sini kabel gas. Itemnya produk daripada miskinnya blok. Kalau kita kasih produk maintenance stock, kita save. Udah kita save, kita lihat aset kategori aset ownernya supaya enggak kalau aset punya di perusahaan itu kita akan siapa, siapa sebanyak tinggal kalian isi aja aset 2. Kalau udah kita save di sini. Kedua itu hitung kodenya tadi kita buat. Di report ini untuk isi order masuk ke sini. Kalau kalian itu sejenis supaya penanda antara berbagian, misalkan bagian produksi ke bagian gudang. Itu biasanya di perusahaan pabrik atau PT biasanya menggunakan kanban biar memperjelas si admin atau mempermudah si admin untuk menginput data. Disini tuh dikirimnya kemana? Kalau grade-nya itu grade itu pengguna itu by apa? Misalkan kita company-nya ini grade-nya by misalkan kita menjual komputer prima ya. Nah, itu di sini by prima. Nah, di sini tadi kita bawa asetnya. Nah, selain aset ada kita location.
location itu location buat tadi ya. Jadi di aset ini udah semua dari lokasi apa semua udah ada di aset, tinggal kita nah, untuk aset maintenance kita bisa tambah, misalkan ini saya gunakan namanya sendiri, ini ada di sini Hermanto maintenance-nya misalkan udang manajemen itu siapa, saya sendiri Hermanto. Sini kita tinggal tambahkan tim anggotanya dari tim gudang, tim maintenance gudang ini siapa aja, terus main controlnya itu misalkan bagian tuh yang dikhususkan, misalkan bagian perbaikan atau bagian yang mencakup semua kita pilih di nya. Kalau full name itu ya nama dari si team member itu berarti kode ini kodenya, ini nama team membernya. Kalau udah di add atau ditambah di situ di set. Jadi report udah satu sama ini ya. Kita di aset kategori. Nah, ini aset kategori juga ada nih. Misalkan kategorinya gudang. Banyak itu dan cukupnya masuk kategori konsep. Udah bisa, udah kita pilih semuanya. Nah, yang jelas sih semua ini aset-aset ini ada di pembuatan aset ini. Nah, ini nama asetnya itu kayak kode, misalnya kompor, forklift, apa misalnya item kodenya, terus kategorinya itu misalkan di bagian produksi berapa, di bagian gudang berapa, udah di set. Nah, kalau misalnya udah di set nih aset pertama, kita lanjut ke aset kedua atau create new aset. Selesai. Itu penjelasan modul aset pada ERP Next. Yang lebihnya maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Create new aset. Nama seriesnya, nah itu aja. Terus komponen auto, aset name-nya 2151, item kodenya satu. Kita item kodenya satu, yang itemnya kalkulator bentuknya ke produk, ini ke box. Stack itu 5.000 ya, misalkan 3.000 dah, 3.000 unit box. Value rate-nya 30. Deskripsi itu posisinya ini misalkan bisa ada set
di inventory kita set ya, ini ada misalnya 2000 dah tuh, ini 1500. Baik, berat per unit itu misalkan 1 kilo. Box bentuknya moving advance. Nah, di sini ada kita aja on boxnya kita aja hatch, kita hatch aja. Ini untuk serial number sejenisnya masukkan di boxnya, di box. Ini adalah pengendalian barang, misalkan dari negara apa, cari pihak berapa. Sales itu pendapatan dari sales unit internasional, misalkan 5.000, maksimal diskon dari sales yang dipakai ini maksimalnya berapa, misalkan kita 50%, di sini tulis 50%. Nah, item tax, kalau udah semua ini diisi apa yang maksud, harusnya misalkan harus berapa, ini harus 0 atau harus 5 atau harus berapa, cantumin. Misalkan ya harusnya ada 5 gedung ya, di sini harus 1, 2, 3, 4, 5 sesuai warehouse atau gedung yang kosong. Nah, kalau udah di set, sini udah pilih kalkulator, set belinya berapa, packingnya berapa, belinya berapa, selnya berapa, penjualnya berapa. Ini saya akan menjelaskan tentang ERP Next di modul stock. Oke, stock or inventory atau barang atau produk modul di ERP Next membantu Anda untuk mengatasi detail pada produk Anda atau penyimpanan Anda. Yang kedua adalah melacak pemasukan, pengeluaran, dan pengantaran produk. Yang ketiga adalah mengatasi level stok untuk meningkat dengan laporan langsung via email. Yang keempat adalah meningkatkan value dari setiap produk. Oke, yang pertama adalah material request. Material request itu adalah dokumen simple yang identifikasi kebutuhan produk
bisa arti barang dan servis dalam berbagai alasan. The material request dapat memiliki arti yang pertama purchase, yaitu adalah pesanan yang dibeli oleh customer. Yang kedua adalah material transfer, adalah barang, bahan baku yang diinginkan customer untuk produksi. Yang ketiga adalah material issue, adalah barang yang diinginkan itu apa, maksudnya kelebihan dan kekurangannya apa. Dan manufaktur adalah diproduksinya barang itu dengan apa, misalnya dengan mesin atau dengan tangan, menggunakan masih tradisional dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah customer provided, barang yang sudah diinginkan customer lalu dibuat sampelnya dan dikirimkan lagi ke customer untuk di ACC. Masalah seperti itu. Bagaimana cara menemukan material request? Yang pertama adalah ke material request list ya. Enter require by date. Require by date. New. Require by date. Tanggalnya kita pilih. Misalnya tanggal 7. Select item dan quantity. Itemnya mau apa? Kodenya contoh 011. Quantity-nya 1. Contoh ya. Required date-nya bisa diganti ya, nggak harus sama ini. Jadi contoh aja. Habis itu save and submit. Nah, lalu ada message seperti ini, berarti stok sudah bertambah. Ini lagi meeting. Lalu submit. Yes. Ada iklan lagi. Oh, maaf, iklan dulu, ada orang jalan lewat. Oke, selanjutnya ada purchase receipt. Purchase receipt dibuat jika kamu menerima barang dari supplier untuk purchase order. Ya. Bagaimana cara membuat purchase receipt? Yang pertama adalah create new purchase receipt. Supplier name-nya diisi, mau apa, misalnya Om Angga contoh. Om.
udah bisa ini. Gue rekaman. Rekaman quality. Tahu gua susah toh itu. Susah. Ada apa sih? Hmm? Manual booknya udah. Apa itunya loh apa? Dia kan kalau dia kan nggak megang quality. Jadi dia tahu quality, kalau gua kan nggak tahu. Ya nanti tinggal di save aja, contoh aja yang utama. Notnya berapa levelnya 1922. Coba kita save. Oh ya, ada yang mesti diisi nih itemnya. Rate-nya mau berapa? Misalnya 120 ini koma ya, baru 120 rupiah, berarti kita tambahin namanya bisa 12.000. Lalu save. Oh sorry, Ya gitu. Ini paling bisa ulang malam. kita kalau kemari aja gitu ya, kemarin ya. Ini contoh seperti itu ya. Kak, dulu kak. Kalau belakang kotor. Selanjutnya ada delivery note. Delivery note itu dibuat untuk shipment, pengiriman dan pengiriman dari perusahaan atau gudang kepada customer. Panjang-panjang amat loh, Jal. Bagaimana cara membuatnya? Kita ke delivery note list, klik on new, customer dan item detailnya diisi, tinggal klik-klik aja, dan UVM-nya red dan fetch akan otomatis muncul. Lalu save and submit. Lalu selanjutnya ada stock entry. Stock entry mengizinkan kamu untuk melacak pengiriman dari warehouse. Jadi misalnya barang di mana, ada di mana, kamu bisa lacak melalui RRP Next tanpa harus manual mengecek satu-satu per gudang. Bagaimana cara membuat stock entry? Ya, sama saja, ke list lalu klik new. Stock entry purpose maksudnya maksud tujuan menginput stock entry itu untuk apa gitu. Jika kamu men-set default reset or target warehouse, maka otomatis masuk ke row di item table. Sort atau target warehouse akan tersedia jika stock entry purpose-nya dipilih. Lalu select item dan enter quantity, maksudnya masukkan barang dan jumlahnya. Lalu untuk basic rate dan fetch-nya akan otomatis, lalu save and submit. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya ada packing slip. Selanjutnya ada pick list. Pick list adalah dokumen yang mengindikasikan bahwa item itu sudah berada di warehouse ya. Biasanya kan setiap barang itu ada tempelan kertas slip yang mengidentifikasikan barang tersebut berada di gudang tersebut. Cara membuat pick list ya. Pertama, go to the pick list, lalu klik new sama seperti sebelumnya. Terus tidak, lalu set the company. Lalu set the purpose, tujuannya ya. Tujuannya mau buat pengantaran, delivery,
atau material transfer for manufacture, maksudnya bahan baku untuk produksi. Lalu ada bahan baku saja. Bahan baku tuh bisa macam-macam ya, bisa untuk produksi atau admin atau kantor dan segala macam. Lalu masukkan barang dan jumlahnya. Lalu klik get item location, maksudnya mau ditaruh di gudang mana atau gudang satu dan seterusnya. Parent warehouse, jadi setiap gudang punya gudang induknya. Jadi misalnya gudang satu, gudang induknya di mana gitu. Get item location, yaitu jika kamu mau mengetahui posisi barang itu terletak di gudang mana, kalian bisa ada bantuan get item location. Item location, dia mempunyai informasi tentang lokasi barang dan serial number dari setiap barang. Lalu save and submit. Oke, selanjutnya ada stock reports ya. Stock reports. Pertama adalah stock ledger. Stock ledger reports itu mendetail tentang record yang melacak perjalanan barang di suatu perusahaan. Jadi misalnya nih ada barang, biasanya dari mana pindah ke mana, dia ketahuan di sini. Stock trace itu adalah mengatasi, bisa melakukan transaksi di antaranya sales invoice, purchase invoice, delivery note, purchase receipt, stock entry, dan stock reconciliation. Selanjutnya ada stock balance. Lalu selanjutnya ada setting. Lalu ada warehouse. Warehouse adalah bangunan komersial untuk penyimpanan barang jadi. Gudang yang digunakan oleh produksi, importer, eksporter, dan para supplier, dan bisnis transportasi, custom, dan lain-lain. Biasanya mempunyai bangunan yang luas di pemukiman industri di perkotaan dan pedesaan, dan biasanya selalu bongkar muat menggunakan truk atau kendaraan besar. Bagaimana cara membuat warehouse? Lalu go to warehouse list, click on new, enter name of the warehouse, maksudnya masukkan nama gudangnya mau dinamain apa. Lalu saya cek parent warehouse. Jika klik di group, kamu bisa membuat sub warehouse di bawah group warehouse. Lalu save.
After saving warehouse, setelah meng-save, kamu bisa mengikuti option pilihan, yaitu stock balance akan terbuka stock balance report yang menampilkan jumlah, valuation, balance, dan lain-lain. Selanjutnya terbuka juga general ledger yang akan membuka general ledger untuk menampilkan transaksi accounting. Lalu non group to group, di mana warehouse yang non group warehouse tidak bisa membuka warehouse lain yang bukan dari warehouse group. Fiturnya adalah fiturnya adalah ada tree, di mana setiap view menampilkan semua grup dan anak warehouse akun. Di RLP Next kamu bisa enable perpetual inventory. Di setiap warehouse harus spesifik perusahaan untuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Gandhi dari kelas 1 JP 2K. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul quality di ERP Next. Pertama ya, kembali dulu ke menu utama. Nah, di sini masih banyak banget modul ya. Saya menjelaskan yang quality seperti yang tadi saya bilang. Nah, dalamnya itu ada quality goal, quality procedure, quality review, sama quality feedback ya. Quality goal itu kualitas yang udah selesai. Quality procedure itu prosedur atau kualitas prosedur sebelum dikirim. Quality review itu pengecekan sebelum si barang itu dikirim. Dan quality feedback itu misalkan tanggapan atau ada masukan dari pihak customer. Kita buka di quality goal. Nah, di sini ada berapa item. Yang pertama reportnya buat siapa. Kanban itu ya kayak penanda antara misalkan pihak produksi sama pihak gudang, biar si adminnya itu jelas. Nah, langkah awal kita tambahin create a new quality goal dulu. Nah, di sini kita tulis goalnya, misalkan goal 2. Di prosedurnya itu kita menambahkan prosedur terlebih dahulu. Misalkan prosedurnya 5. Nah, di sini kita bisa tulis add row. Yang pertama, proses deskripsi ini tuh deskripsi dari proses untuk melaksanakan quality prosedur tersebut. Isi dan save prosedur itu awal dari prosedur itu dibuat. Kalau udah, kita save. Yang ini monitoring frekuensinya itu kualitinya per hari, minggu, bulan, apa tahun. Kita semuanya per hari. Revisinya itu dari pihak admin ya, revisi itu ada berapa, terus saya sini 0. Kalau udah, kita save. Nah, di quality procedure kan tadi udah kita buat ya, waktu sama quality goal. Nah, di quality review itu kita seperti biasa create quality review. Ini statusnya open ya. Nah, yang goalnya itu quality goal. Tadi quality goal 1 ya. Karena belum di-save, jadinya nggak ada. Nanti quality goal itu yang tadi kita buat di quality goal bagian ini ya. Kalau udah dibuat, kita save.
Nah, kalau di save, nah di sini tuh akan muncul quality review. Nah, dan harinya itu sebulan ya. Nah, objektifnya berapa, quality berapa, nah targetnya per hari atau per minggu itu berapa, yang di review berapa, yang berhasilnya berapa di sini. Lalu di add, kemudian di save. Nah, untuk di quality feedback, nah biasa kita klik quality feedback, misalkan dari customer, kita pilih di sini customer ya, customer name-nya itu misalkan nama customer, kita bisa tambahkan email atau tambahkan user terlebih dahulu. Nah, template-nya itu di bagian apa. Nah, lalu kita buat template, habis itu di save. Kita akan muncul, dan harinya itu hari setelah barang dikirim, terus kita feedback. Nah, parameternya itu di bagian apa, ratingnya yang berapa persen. Nah, ini penjelasan feedbacknya di bagian apa. Ini bisa kita tambah seberapapun. Ratingnya itu misalkan parameternya itu bagian lecet. Sini misalkan kalau di kompor ada 50 kompor. Feedbacknya ya bisa diperbaiki atau dikirim ulang. Setelah itu di save. Mungkin itu penjelasan dari modul quality pada ERP Next. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.